Ada pengertian lain salaf menurut gitu ya. Salaf menurut habaib kita, para ulama kita itu kalau mengatakan salaf itu adalah pendahulu ya. Tidak harus 300 tahun. Habib Abdullah kita bilang salaf ya. Habib Umar salaf. Semua pendahulu-pendahulu Alawiyah disebut salaf. Baik. Kemudian kita teruskan apa tadi? Allahumma inna nas'aluka al-ismah. Nas'aluka al-ismata fil harakat was sakanat ya. Harakat, sakanat, kemudian wal kalimat. Sekarang kalimat. Penting ya, minta kepada Allah penjagaan agar kalimat kita dijaga oleh Allah. Gitu ya. Minta perlindungan, jangan sampai kita ngomong ngaco. Jangan sampai bicara tanpa ilmu. Jangan sampai kita ini berbicara dengan nafsu. Jangan sampai omongan-omongan kita ini mengiyakan hal-hal yang zalim. Jangan sampai apa yang kita sampaikan kalimat-kalimat ini melanggar syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, maka disebutkan di sini al-kalimat disebut dalam Al-Qur'an ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ya, ilaihi kepada Allah, yas'adu naik. Apa al-kalimut thayyib? Jadi yang diterima itu omongan-omongan yang bagus. Ya, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada halal dan haram, itu yang naik ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun majelis zikir itu disebutkan adalah zikir dengan zikir yang kita sebut-sebut nama Allah, nama Nabi Muhammad SAW, tapi ada ulama yang mengatakan apa majelis zikir? Majelis zikir adalah majelis halal dan haram, gitu ya. Jadi jangan pernah berhenti bicara halal dan haram. Ya, jangan pernah berhenti. Karena itu misi Nabi Muhammad SAW. Banyak orang sekarang biar kelihatan keren, begitu ya. Sudah kita bicara yang lain, bicara filsafat, bicara hal-hal. Jangan singgung-singgung lagi, ya. Jangan singgung itu halal haram. Justru halal haram wajib kita singgung, ya. Wajib kita sampaikan kepada umat, ya. Maka disebutkan di sini yas'adul kalimut thayyib. Di kitab yang pernah kita baca juga Al-Fuyudat Rabbaniyah ya. Ada kitab Fuyudat Ar-Rabbaniyah berapa tahun yang lalu, begitu. Kenapa al-kalimut thayyib ini diangkat oleh Allah SWT, ya. Artinya kalimat-kalimat yang baik itu diangkat. Kalau diangkat berarti tidak ada. Maksudnya kalau kita sudah ngomong yang baik, jangan diingat-ingat lagi, ya, supaya ikhlas. Ada orang masih ingat-ingat lagi, oh itu dulu saya pernah, gitu. Biasa itu kalau penceramah baru ya, penceramah baru itu suka ngomong ulang-ulang lagi. Saya tadi ceramah, saya bilang begini, ceramah lagi dia. Udah, ya. Habib Abdullah Al-Haddad pernah bahkan minta qasidah ya, dibacaan qasidah tafidu uyuni bidumu'is sawakib. Waktu baca itu sampai menangis, kemudian ditanya, "Liman hadza?" Ini qasidah buat siapa nih? Padahal beliau yang mengarang, gitu ya. Itu puncak keikhlasan orang, sampai dia enggak tahu. Liman hadza? Nangis, tafidu uyuni bidumu'is sawakib ya. Begitu para ulama, para salaf kita ya, menjaga, minta kepada Allah keselamatan, ismah dari kalimat-kalimatnya tadi, ya. Juga masuk dalam kalimat ini disebutkan artinya natlubul hifdha min kalimatina takalluman wa sukutan. Jadi kita minta apa? Selamat waktu kita ngomong dan diam. Diam juga harus supaya diamnya dapat pahala. Menghindari omongan yang tidak baik, kita diam, diamnya dapat pahala. Di waktu dibutuhkan kita berbicara yang hak, ngomong, jangan diam, jangan dibolak-balik, begitu. Kalau nggak ada bimbingan dari Allah, salah semua. Ya, nanti ada orang ngomong bener, kita komen, kita caci-caci. Kan banyak sekarang gitu ya, para ulama dicaci-caci. Ya, giliran setan yang ngomong kurang ajar, ya, giliran orang-orang mencaci Islam, diam semua, nggak ngomong. Berarti dia nggak dapat. Tadi akan mendapatkan ismah itu ya. Maka di sini dikatakan takalluman wa sukutan amma yardahu minal kalimat al-batila wal ghalatat wal muharrafat
Wasukut an kalimatil haq. Juga itu diam ketika kita diperlukan. Ketika perlu, ada orang memerlukan ini omongan. Ini hukumnya apa sih? Ini bagaimana? Ngomong, bicara. Jangan diam. Berarti dia kalau diam nggak dapat ismah, dia tidak mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena diam, tadi disebutkan, karena diamnya seseorang terhadap kemungkaran itu fa inna sahibahu syaitanun akhras. Orang yang diam, diperlukan suaranya, diperlukan dukungannya kepada orang-orang yang lagi benar, diam, maka dia seperti syaitan akhras, setan bisu lagi, ya, setan bisu, jeleknya 2 kali. Ya. Jadi seolah-olah dia diam itu selamat. Enggak, setan. Di waktu dia diam, melihat kemungkaran, tidak bersuara, takut resiko, begitu ya, takut kurang rezekinya, takut hilang kekuasaannya, jabatannya dan lain-lain, dia diam, maka disebut syaitanun akhras. Masya Allah. Ya. Berarti di sini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara, tetap berbicara. Itu bicara apa? Yang hak. Ya. Kalau diam diperlukan, diamnya juga untuk kebaikan. Bicaranya juga untuk kebaikan. Itu yang dimaksud